Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya kabarnya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Video ini akan membahas lanjutan dari video kita kemarin yaitu Reborn Rich episode 4. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Hando Steel akhirnya jatuh ke tangan Sonyang Group. Namun di balik kesuksesan itu, Sonyang Group harus memiliki hutang sebesar 750 juta. Masalah selanjutnya yang harus dihadapi Sonyang adalah krisis Asia yang dialami Korea yang membuat banyak perusahaan harus bangkrut. Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita bahas alur film Reborn Rich episode 5. Adegan pertama menceritakan krisis yang dialami oleh Korea dan pemerintah mengajak semua warganya untuk mulai berhemat dan bersama-sama mengatasi krisis. Krisis ini mempengaruhi banyak perusahaan termasuk Ajin Motor yang merupakan perusahaan motor nomor 2 di Korea, serta tempat ayahnya Dojun bekerja. Perusahaan tersebut pun tutup dikarenakan bangkrut. Tentunya krisis ini membuat semua orang kaget, namun tidak dengan Dojun. Waktu ini dimanfaatkan Dojun untuk membuat perusahaan bersama Oh Se-yoon dengan nama perusahaan Miracle Investment. Oh Se-yoon bingung dengan Dojun yang bisa memprediksi krisis yang terjadi dan bertanya bagaimana dia bisa tahu akan hal ini. Dojun pun menjawab, walaupun Korea memiliki cadangan devisa senilai 30 miliar dolar, namun liabilitasnya mencapai 170 miliar dolar. Dari jawaban tersebut membuat Oh Se-yoon pun berpikir bahwa itu masuk akal. Dojun bahkan bingung mengapa para ahli keuangan malah tidak sadar akan hal ini. Karena krisis ini membuat Dojun merupakan pemegang dolar terbanyak di Korea. Adegan berlanjut menampilkan Jin Yeon-chol yang sedang menonton berita yang menunjukkan kebangkrutan Ajin Motor karena tidak sanggup membayar utang 4,5 miliar dolar. Pada saat yang sama ternyata Dojun berniat untuk membeli Ajin Motor dan tentunya ditentang oleh Oh Se-yoon yang kebingungan mengapa Dojun ingin membeli perusahaan yang memiliki hutang yang sangat banyak tersebut. Dojun pun berkata bahwa membeli Ajin Motor merupakan hal yang tepat karena sesuai dengan perusahaannya yang berarti keajaiban dan Dojun ingin membuat keajaiban tersebut terjadi. Pada bulan Februari 1998, Presiden mengumpulkan para pengusaha dalam sebuah rapat untuk membahas kerjasama mengatasi krisis yang dihadapi Korea. Pada saat berada di ruangan rapat, terdapat perdebatan antara Jin Yeon-chol dengan pemimpin grup Daeyoung. Jin Yeon-chol meledek grup Daeyoung yang tidak bisa mengglobal dan malah sibuk menyalahgunakan kekuasaannya di negara Korea. Namun, pimpinan Daeyoung Group pun tidak tinggal diam dan membalas ledekan Jin Yeon-chol dengan membahas pengkhianatan anak keduanya yang mendatangi pimpinan Daeyoung agar bisa membeli Hando Steel. Ternyata alasan Presiden memanggil para pengusaha adalah ingin memberitahu tentang rencana restrukturisasi perusahaan besar dan hal ini dapat membuat perusahaan seperti Sonyang menjadi terancam. Untuk menghindari ancaman tersebut, Jin Yeon-chol berpikir untuk membeli Ajin Motor karena dengan ini dapat membuat Sonyang menjadi perusahaan yang lebih kuat dan dapat bertahan di tengah krisis. Mendengar rencana ayahnya tersebut membuat kedua anak sok pintar ini menjadi protes dan berkata bahwa Ajin Motor hanya memiliki utang. Namun tampaknya rencana ayahnya tidak bisa berjalan lancar karena mereka sudah tidak punya uang lagi dan tidak bisa meminjam ke bank akibat sudah mencapai pinjaman maksimal. Dongki kemudian berkata bahwa ini adalah salah Dongki karena membuat Sonyang harus mengeluarkan dana yang lebih pada saat membeli Hando Steel sehingga membuat mereka tidak memiliki dana sekarang. Latar tempat berpindah ke bandara dan memperlihatkan Jin Seon-jun yang baru kembali dari luar negeri. Tidak lama seorang wanita menghampirinya dan ternyata itu adalah Mo Hyun-min yang akan menjadi istrinya di masa depan. Hyun-min merupakan anak dari pimpinan perusahaan harian Hyun-sung. Ternyata kedua orang tua mereka telah menjodohkan mereka dan kedatangan Hyun-min bertujuan untuk memastikan apakah Seon-jun pantas untuk menjadi suaminya di masa depan. Seon-jun pun sampai ke rumah dan disambut hangat oleh keluarganya serta kakeknya. Kakeknya berpikir dengan adanya Seon-jun dapat memperkuat Sonyang apalagi dia akan menikahi anak dari perusahaan harian Hyun-sung. Di kemudian hari, asisten Jin Yeon-chol memberikan info bahwa terdapat perusahaan asing yang ingin membeli Ajin Motor dan tidak lain lagi perusahaan itu adalah Miracle Investment yang dipimpin oleh Oh Se-hyun. Pada saat yang sama, Oh Se-hyun pergi ke tempat pimpinan Ajin Motor dan melihat karyawan yang sedang berdemo akibat gaji yang belum dibayar. Oh Se-hyun akhirnya bertemu dengan pimpinan Ajin Motor dan berniat untuk membangun kembali Ajin Motor. Di lain tempat, Dojun mendatangi restoran ibunya yang tampaknya mereka menjual gedungnya karena krisis yang terjadi. Tidak berselang lama, ayahnya Dojun pulang dan membawa buket bunga untuk mengejutkan istrinya. Namun, hal tersebut tidak sesuai harapannya. Ibunya Dojun berkata bahwa utang mereka sudah banyak dan tidak seharusnya dia membuang-buang uang. Bahkan seharusnya dia mencari pekerjaan lain, bukan terus berharap ke Ajin Motor. Tampaknya alasan Dojun ingin membeli Ajin Motor adalah ingin menyelamatkan ayahnya serta keluarganya. Mendengar respon istrinya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, membuat ayah Dojun pun kecewa dan pergi dari rumah. Setelah makan, Dojun pun pergi ke tempat kakeknya dan bertemu dengan Hyun-min. Tampak adegan di mana Dojun mendekati Hyun-min yang tentunya membuat Hyun-min kaget sekaligus gugup. Padahal Dojun hanya ingin melepas label merek pada baju Hyun-min.
karena apa yang dilakukan Dojun barusan membuat Hyunmin menjadi tertarik serta penasaran dengan Dojun. Kemudian pada saat pertemuan Jin Yeonchol dengan ayahnya Hyunmin, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa Ajin Motor telah bekerja sama dengan Miracle, dan hal ini tentu membuat Jin Yeonchol harus pergi dari sana segera. Pada saat di jalan, dia bertemu dengan Dojun dan bertanya apakah dia masih berhubungan dengan Oh Se-hyun, dan tentunya Dojun berbohong dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak bersama akibat perbedaan prinsip. Jin Yeonchol juga meminta agar Dojun menjauhi Oh Se-hyun. Dojun kembali bertanya kepada kakeknya, mengapa kakeknya menentang pembelian tenaga kerja? Karena menurut Dojun, bukankah seharusnya pekerja lama harusnya dapat tetap bekerja dan menguntungkan perusahaan? Kakeknya pun berkata agar jangan membuat para pekerja merasa tinggi hati dan dibutuhkan, karena mereka akan lupa siapa majikan yang sebenarnya. Kemudian alur berpindah yang menunjukkan Hyunmin yang berada di mobil dengan ayahnya, dan bercerita tentang Dojun. Ayahnya menceritakan Dojun merupakan anak yang beruntung. Adegan selanjutnya menunjukkan Dojun yang memesan minuman di sebuah kafe dan bertemu dengan So Min Young. Min Young pun berkata dengan yakin bahwa alasan setiap kali Dojun datang ke kafe itu karena ingin menemui So Min Young. So Min Young pun semakin percaya diri untuk memberikan nomor HP agar Dojun bisa menghubunginya bila mengajaknya ngedate. Sebenarnya Dojun pun senang dan juga tertarik dengan So Min Young. Namun dia memilih untuk jual mahal dan mengajaknya untuk bertemu di perpustakaan. Adegan berlanjut yang menampilkan Oh Se-hyun yang sedang mengadakan pertemuan dengan wartawan karena telah berhasil menjalin kerjasama dengan Ajin Motor. Namun tampaknya rencana tidak berjalan mulus karena ada berita yang memberitakan bahwa Miracle Investment merupakan perusahaan asing, dan tentunya ini membuat sentimen masyarakat menjadi menolak kerjasama ini. Mereka tidak ingin perusahaan Ajin jatuh ke tangan perusahaan asing. Melihat berita yang ada, membuat Dojun pun panik dan segera berlari mencari Oh Se-hyun. Tampaknya rencana dia untuk ngedate di perpustakaan dengan So Min Young pun menjadi batal. Berita tersebut merupakan salah satu rencana dari Son Yang yang ingin merebut Ajin Motor, serta mereka berencana untuk menjebak pemimpin Ajin, supaya Ajin Motor dapat mudah jatuh ke tangan Son Yang. Dojun pun akhirnya bertemu dengan Oh Se-hyun dan meminta agar Oh Se-hyun mau bagaimanapun caranya harus bisa mendapatkan Ajin Motor. Namun menurut Oh Se-hyun hal ini sangatlah sulit dan bingung mengapa Dojun sangat ingin mendapatkan Ajin Motor. Oh Se-hyun berkata bahwa dia bisa membiarkan Son Yang mendapatkannya karena mereka tidak akan mengalami kerugian. Namun Dojun dengan emosi berkata bahwa ketika Son Yang mendapatkan Ajin Motor, Son Yang akan memecat semua karyawan dari Ajin Motor. Hal ini tentunya akan membuat ayahnya menjadi pengangguran serta membuat keluarga menjadi semakin terpuruk. Dojun tidak ingin kejadian di masa lalu menjadi terulang di mana ibunya meninggal ketika mendengar kabar di berita bahwa ayahnya dipukuli oleh polisi karena demo menentang keputusan Ajin Motor. Setelah mendengar bahwa sebenarnya Dojun lebih bertujuan untuk menyelamatkan para karyawan, Oh Se-hyun pun menjadi kesal karena dengan mempertahankan karyawan, perusahaan tidak akan berkembang dengan keadaan sekarang. Dojun pun pergi meninggalkan Oh Se-hyun dan pergi ke rumah kakeknya. Ternyata kakeknya sedang berada di gedung biru untuk membicarakan soal Ajin Motor. Tampaknya Jin Yeonchol tidak bisa mendapatkan Ajin Motor dengan mudah. Presiden berkata bahwa Son Yang harus bergabung dengan Dae Young dan Dae Young lah yang menjadi kepalanya. Hal ini tentunya tidak disetujui oleh Jin Yeonchol. Mendengar kabar tersebut membuat Dojun kembali menemui Oh Se-hyun dan merencanakan rencana baru. Oh Se-hyun kemudian menemui Jin Yeonchol dan menawarkan bantuan untuk membuat Son Yang Group menjadi perusahaan mobil top 10 terbaik di global. Dan tampaknya salah satu syarat yang diajukan oleh Oh Se-hyun adalah tidak adanya pemecatan karyawan ketika Son Yang bisa mengakuisisi Ajin Motor serta 17% saham Son Yang Motors. Setelah berpikir, tampaknya Jin Yeonchol menyetujui tawaran dari Oh Se-hyun dan segera bertemu dengan presiden. Pada akhirnya, presiden menyetujui tawaran tersebut dan Ajin Motor sukses didapatkan oleh Son Yang. Dan tentunya tidak ada pemecatan karyawan. Melihat keberhasilan tersebut membuat Dojun menjadi senang dan segera ke tempat makan ibunya karena dia telah berpikir bahwa ibunya tidak akan meninggal. Namun, tampaknya Dojun tidak bisa mengubah takdir walaupun telah menyelamatkan perusahaan tempat ayahnya bekerja. Ibunya tetap saja meninggal dan membuat Dojun sangat terpukul dan tidak terima. Akhirnya, Reborn Rich episode kelima telah selesai. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Saksikan di episode selanjutnya. Sekian pembahasan alur cerita Reborn Rich episode 5 yang bisa aku bahas. Semoga kalian bisa terhibur dan bila ada kritik dan saran, jangan ragu ya untuk bisa disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.